Oke, halo para pemirsa setia Poni. Kembali lagi bersama saya Alvaro Nathaniel. Di kali ini episode Poni yang kali ini bakal berbeda nih dari sebelumnya. Karena kali ini kita bakal ngelakuin rekaman secara offline. Dan hari ini juga gue ditemenin kembali bersama Haidar nih, yang kemarin udah podcast sama kita sebagai ketua acara dari School of Leadership. Halo Mas Haidar. Halo Mas Nathan, sehat Mas? Sehat. Gimana jadi ini nih, mau kesini tuh mau ngapain sih hari ini? Tentunya pasti menceritakan tentang SOL dong yang udah berjalan kemarin. Emang boleh diingetin lagi nih, SOL itu apa sih? Jadi itu School of Leadership itu adalah acara penanaman pelatihan untuk mahasiswa baru gitu. Terus di sana juga ada talk show-nya Mas Nathan. Talk show. Emang School of Leadership ini kapan sih dulu dilaksanain itu? Waktu itu kita cerita sedikit ya Mas Nathan ya. Jadi itu kita desain itu tanggal 2 Oktober. Cuman karena nabrak UTS nih. Jadi kita mundurin sekitar 2 minggu, jadinya tanggal 16 Oktober. Lumayan mundur tapi berjalan dengan lancar kan? Iya pastinya sih, kita juga mengalami bimbang ya Mas ya, karena ada talk show bonus nih tanggal 23 Oktober waktu itu. Oh iya, waktu itu ya? Iya. Mungkin kalian yang nggak ikut soal kemarin nih, pasti pada kepo kan siapa aja yang jadi pembicara di talk show itu. Mungkin Mas Haidar sedikit mau tanya-tanya, kita boleh tanya-tanya ke Mas Haidar nih, siapa aja sih kemarin yang jadi pembicara di acara talk show-nya School of Leadership ini? Coba dari hari pertama Mas, kita bisa cerita. Oke, dari hari pertama ya, kita undang Mas Denis. Mas Denis itu ketua BEM Fakultas Peternakan waktu itu. Terus juga beliau itu kayak influencer leadership lah di Fakultas Peternakan. Terus kita hari kedua ada Mas Fikri dari hukum. Dari hukum UI. Hukum UI. Terus dia itu juga sama antusias leadership. Dan yang terakhir dan bonus ya itu juga deg-degan banget tuh desainnya itu adalah Mas Manik. Mas Manik yang mana nih? Ketua BEM UI waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah ya. Oh yang waktu itu ini ya trio UI, UGM itu ya? Iya. Yang nyampe orasi terus mereka diundang kemana? Ini banyak banget ya, ada Mata Najwa, banyak banget. ILC ya? ILC juga. Tuh, kalian nih kalau yang belum tahu tentang Sol nih, keren banget kan bisa nyampe undang Mas Manik tuh. Kalau kalian yang masih kepo nih, kalian bisa sneak peek aja nih tentang Sol itu ada after ininya ya, after movie-nya ya. Ada Instagram juga Mas. Ada Instagramnya. Apa tuh? Ada Sol FT_Unsur. Sekalian branding dikit ya buat tahun depan. Tipis-tipis ya Mas. Oke nih Mas Haidar, tadi kita udah cerita tentang gimana sih acara Sol ini, terus siapa-siapa aja yang kita undang. Kira-kira dari Mas Haidar sendiri ini, dari Sol ini berjalan berapa target dari target itu berapa persen nih, atau pencapaian Mas Haidar ekspektasi Mas Haidar dari acara Sol ini kira-kira memenuhi atau menurut Mas masih ada kurang nih? Bahkan melebihi sih Mas ya. Melebihi ya. Jadi itu waktu saya desain acara Sol tuh sebenarnya pengen berubah sistemnya doang nih. Karena Sol dulu dengan Sol sekarang tuh sangat berbeda nih. Cuman karena ada pelatihannya doang. Cuman dari Mas Kiki nih selaku presiden. Jadi beliau itu ingin ada talk show bersama Mas Manik nih. Oh dia ngajuin? Betul, dia ngajuin nih. Jadi dari KPM juga pikir-pikir nih, karena undang Mas Manik ya bukan main-main ya. Baik dengan kapasitas kita ya, yang waktu itu mungkin belum cukup, tapi dari presiden terus digempur terus. Akhirnya ya udah kita ngelaksanain perintah dari presiden biar Mas Kikinya senang sih pastinya sih. Begitu. Berarti ini berjalan dengan mulus ya, lancar ya sudah. Betul. Kalau dari Mas Haidar sendiri berarti puas kan dengan acara ini? Puas sih Mas, puas banget sih. Berarti tahun depan lagi? Waduh. Lagi ya? Waduh. Atau mau jadi ketua lagi? Kita lihat ya siapa calon presidennya mungkin ya Mas. Itu tadi sedikit cerita lagi dari Mas Haidar nih. Sekarang kita lanjut nih ke topik yang paling kita tunggu-tunggu di malam ini nih Mas nih. Kira-kira apa nih? Mas mau cerita tentang outputnya Sol, atau mau wishnya ke depannya tentang Sol lagi? Oke. Mungkin pertama itu dari harapan ke depan ya tentang SOL ya Mas. Jadi itu pertama ini tentang Sol, itu sebenarnya keresahan saya waktu mahasiswa baru. Jadi keresahan terus berubah jadi sebuah komitmen pengen berubah SOL. Jadi saya harap nih School of Leadership buat tahun depan lebih
lagi loh, lebih sistemnya lebih kuat lagi. Dimana kita waktu SOL kemarin baru pernah nih nasarin KKMM. Kita juga baru pernah bikin kurikulum, baru pernah bikin pelatihan, ada rekomendasi anak-anaknya, terus kita bisa merangkul banyak jurusan. Nah, saya harap ini ke depan itu bisa merangkul lebih, bisa membentuk lebih mahasiswa yang bisa menjadi agen of change di fakultasnya. Berarti tadi Mas Haidar bilang ini berdasarkan pengalaman Mas dari waktu maba nih. Betul. Berarti Mas Haidar ini alumni dari SOL juga nih sebelumnya nih. Betul banget. Mas Nathan ikut SOL ya? Enggak dong. Oh enggak. Nah makanya mungkin dari tahun depan nih sesuai sama yang harapan atau mengulangi jejak Mas Haidar lagi nih. Mungkin yang kemarin ikut SOL nih kalau dengar ini lagi kalian terbuka banget lebar nih, kalian masuk BEM, ikut Kementerian KPM. Betul. Dan kalian juga bisa kayak Mas Haidar nih, kita ngulangin sejarah lagi nih, kita buat sejarah baru di KPM ini, terus bakal ngadain SOL yang lebih hebat lagi dari SOLnya Mas Haidar. Ya, betul banget. Dan teman-teman peserta SOL ini Mas itu anak-anak yang direkomendasikan oleh BEM, mereka itu udah dilatih selama kurang lebih 1 minggu Mas. Jadi mereka itu punya kapasitas yang cukup gitu untuk memperbarui sebuah organisasi sih, diharapkan seperti itu Mas. Berarti yang kemarin ikut SOL ada poin lebih nih? Betul, ada poin lebih untuk masuk BEM mungkin atau HIMA, KM dan sebagainya Mas. Berarti yang kemarin masuk SOL nih, yang kemarin ikut SOL nih udah kalian dengar kan nih, kalian udah punya poin berapa ya? 50% lah buat masuk organisasi, karena kalian emang udah punya basic buat organisasi, kepemimpinan dan hal-hal seperti itu juga. Betul banget Mas. Berarti dari Mas Haidar nih kemarin kira-kira peserta SOL ada berapa sih? Kira-kira peserta SOL itu ada 50 peserta. 50 peserta. Iya, dan itu dibagi rata setiap jurusan. Kita usaha semua jurusan tuh melihat mahasiswa yang ada di setiap jurusan. Kadang-kadang kan jurusan tuh beda-beda ya Mas ya. Iya. Mahasiswanya nih. Jadi kita misalkan biologi segini kita ambil berapa persennya. Kita sipil segini kita ambil berapa persennya. Takutnya nanti kan kebanyakan keambil nih. Jadi takutnya ospek di jurusan terganggu juga nih. Jadi kita pikir-pikir juga buat kapasitas di jurusan. Berarti berdasarkan persen ya, bukan dipatok rata bisa dari 50 nih. Berarti satu jurusan 10. Bukan. Kita bagi-bagi. Berarti paling banyak peserta SOL kemarin dari mana? Kebanyakan itu infor sih Mas. Yang saya tahu mahasiswa informatika tuh yang paling banyak pesertanya. Berarti pengurus BEM tahun depan banyakan infor nih. Bisa jadi ya, bisa jadi. Terus dari Mas Haidar sendiri nih, menurut Mas Haidar, SOL ini penting nggak sih? Kayak setelah udah dilakuin, setelah dari Mas Haidar kan dulu peserta SOL, terus sekarang jadi ketua panitia SOL kemarin nih. Menurut Mas Haidar sendiri nih, SOL ini penting nggak sih? Kayak apa emang benar-benar berpengaruh banget sih buat kita atau cuman buat mengisi waktu luang waktu itu? Oke. Jadi sedikit kita ulang lagi ya teman-teman ya. Jadi SOL itu sekarang adalah sistemnya penyeleksi Mas Nathan. Jadi kita nanti melihat teman-teman ketika di PKKMB, ketika di S3 kita melihat datanya, kita seleksi anak ini berkembang nih, anak ini cukup nih, kita masukin ke pelatihan SOL, kita masukin ke school di sana. Nah, bagi teman-teman yang nggak diseleksi atau nggak masuk ke school, itu bisa ngikutin pelatihannya di Tokso Mas. Jadi kita tetap melakukan transparansi dalam hal kaderisasi di KPM. Berarti kalau tadi yang masuk SOL ini orang terpilih doang. Betul. Kalau yang masuk yang boleh ikut talkshow itu umum berarti. Umum Mas. Jadi penting banget sih buat teman-teman yang ikut SOL terus ikutin terus nih perkembangannya lewat Instagram. Iya, berarti jangan lupa tadi follow Instagramnya SOL ya, di SOL FT. Kayak gitu. Nah, dari yang udah kita omongin tadi nih lagi, tapi kan kita belum bahas detail banget tentang SOL nih ya. Emang di waktu di SOL itu ngapain aja sih Mas? Kan tadi kita cuma di training selama seminggu ya? Iya. Seminggu doang. Nah, seminggu itu ngapain aja Mas ya? Oke, aku jelasin ya dari paling awal ya. Jadi itu pertama ada technical meeting. Nah, technical meeting di sini nggak kayak technical meeting biasa nih. Kita ada juga FGD-nya Mas. Forum group discussion. Ada diskusinya nih. Kita juga ada bonding di sana sama pembimbing setiap kelompoknya. Terus kalau di kelompok yang saya lihat nih Mas ya, ada kelompok yang ditanya ini
siapa pemimpin idolanya. Keren-keren banget, ada B.J. Habibie, ada yang suka sama Vladimir Putin, ada yang suka, waduh nggak suka, saya belum lihat sih mas ya. Ada yang suka sama SBY, keren banget ya. Mereka udah melihat banyak pemimpin dari luar. Terus di sana juga ada pengenalan tentang kaderisasi itu apa sih di kita itu. Terus kita lanjut ke hari pertama di pelatihan, itu ada materi juga sama sih. Hari 1, 2, 3 itu ada materi dari semua. Materi, tapi materinya itu setelah itu ada games, ada diskusinya, ada kayak penerapan dari materinya mas. Bahkan nih mas ya, saya pernah mampir di satu kelompok, itu diskusi tentang filsafat mas. Itu cukup berat ya untuk mahasiswa yang berat banget ya. Orang teknik ya, nggak ada nyambung-nyambungnya filsafat. Iya, tiba-tiba bahas itu. Iya. Maksudnya adalah angkatan 2021 punya pemikiran seperti itu mas. Iya, kayak udah melewati itu bener kayak melewati apa yang diharapkan kayak. Iya. Tadi tuh cuma mau bahas kepemimpinan. Betul. Tapi bisa nyampe merembet ke filsafat itu. Filsafat iya, saya juga heran. Wah, ternyata otak 21 udah sampai situ lah mas loh. Berarti menunjukkan juga kayak angkatan 21 kemarin tuh excited banget berarti ya? Betul. Banyak feedback positifnya dari teman-teman 21. Berarti teman angkatan 21 kemarin juga aktif, bukan kayak meet terus kita diem-dieman. Iya. Tapi Keren banget sih, keren banget. pada on cam. On cam mas, on cam. Saya juga mampir ke salah satu kelompok lagi, ada yang bicara buku mas, buku tentang kayak politik gitu loh. Buku politik kayak ada yang suka sama Siapa tuh? ada yang suka sama Muhammad Hatta, cara politiknya Muhammad Hatta, dan banyak deh mereka bahas buku-buku yang bagus gitu loh. Mereka bahas tentang buku politik mas. Keren banget di angkatan 21 seperti itu mas. Apalagi masih maba ya? Iya, masih maba. Itu berarti baru 2 bulan kuliah ya berarti ya? Iya. 2 bulan kuliah tapi mereka udah nyampe mikir kayak gitu. Iya. Keren banget sih teman-teman dari SYL sih mas. Berarti angkatan 21 nih diharapkan semuanya bisa merata ya, Iya. pembagiannya ke seluruh Iya. FT, ada di BEM, ada di HIMA, tapi Betul. diharapkan juga ke BEM ya. Betul sekali mas. Diharapkan ke BEM ya. Biar mas sekali. Biar BEM makin bagus. Iya, Tapi jangan benar. lupain HIMA juga aja. Iya benar banget. UKM-nya juga jangan dong. Jangan, kayaknya juga jangan. Nah, selain dari apa tadi kayak bahas tentang filsafat apa forum group discussion atau bonding tadi itu ada lagi nggak mas? Ya, yang paling mengejutkan adalah di hari terakhir sih mas. Mereka kita beri waktu untuk berdebat tentang buku kaderisasi mas. Itu ada di otak 21 mas, buku kaderisasi. Keren banget mas. Maksudnya buku kaderisasi gimana? Jadi kita punya pedoman untuk masuk melakukan kaderisasi mas. Karena di Fakultas Teknik kita kaderisasi hanya berupa lisan, belum ada bentuknya mas, bentuk kerasnya. Nah kita coba nih kalau buku kaderisasi itu penting nggak sih di Fakultas Teknik? Mereka diskusikan, mereka debatkan nih mas. Ada yang pro, ada yang kontra, dan itu ada di otak teman-teman 21 mas. Nah mereka pro kontranya mereka ini tuh emang dipilih atau berdasarkan diri mereka sendiri? Misalkan dipilih mas tiap kelompok. Terus dari situ ketahuan nggak mas? Apa Mas Haidar banyak yang apa? Menurut Mas Haidar nih yang pro ini bagus-bagus nggak pendapatnya? Bagus banget sih pro kontranya, baik banget. Kita juga lagi bahas ya tentang bukan di sini apakah penting, dan ini sebagai masukan kita nih ke bagian BEM, bagian KPM sebagai apa ya pertimbangannya ke depannya seperti apa gitu mas tentang buku kaderisasi itu. Berarti apa sekali dayung 2-3 pulau. Iya benar banget. Sekalian mereka sol, sekalian KPM dapat feedback, Betul. dapat kayak apa ya survei gratis Iya, lah ya, betul survei banget. gratis gitu. Iya benar banget mas. Betul. Gak nyangka juga ternyata apa orang-orang KPM ini otaknya bisa juga ya. Iya mas. Nah, kita butuh feedback nih sebenarnya. Tapi feedback yang apa ya, mungkin kalau feedback sekarang tuh bosan ya lewat Civo, survei. Mungkin kita ke arah lebih kayak gitu mas, memperdebatkan. Emang kalau emang dasarnya manusia itu suka debat, suka ribut. Nah kayak gini aja semangat, giliran suruh kon kan ya kayak kuliah lah, nggak semangat ya ini. Benar. Kalau udah suruh debat baru di mana-mana ribut, ayo. Bener banget mas. Terus KPM ini juga apa ya, berinteraksi dengan mereka mas, teman-teman 21. Gimana mereka ini udah bukan milenial lagi mas, mereka tuh Gen Z, bukan milenial. Iya 21 ya. Iya, mereka tuh udah Gen Z. Kita nih yang angkatan tua ya mas ya, kita harus berinteraksi dengan mereka ya. Kita harus memperbarui kaderisasi kita tentunya. Kita nggak boleh apa ya, dengan cara kita terus nih. Kita kalau ya saya lihat nih masih di teman-teman 21, kalau mereka dibentuk dengan cara yang lumayan keras, mereka akan
memberikan pantulan yang cukup keren juga mas. Jadi kita juga harus ngikutin nih bentuknya mereka seperti apa, makanya kita melaksanakan LKM itu mas, karena LKM itu juga baru dan itu pastinya cocok gitu buat teman-teman 21 yang lebih, makanya kan ada talk show daripada webinar. Mendingan kita kasih talk show mas. Webinar kan kayak kuliah ya kan, pemberian materi iya, doang betul. ya, lebih ke searah gitu. Betul. Dari pemberi materi ke kita kurang Betul. kurang komunikasi gitu ya. Betul. Kalau talk show tuh mereka ya tahu sendiri Mas Tatan pasti lebih suka nonton podcast di Diko Buser daripada nonton rekaman asistensi ya kan. Jangan gitu Ya kan dong. bener kan Mas? Jangan gitu dong. Tadi kita dilihat sama asisten, kita aduh nggak nonton asisten tapi gue bisa ngerjain, Oh, iya. tinggal salin. Aduh. Ya gitu Mas, kita menyesuaikan teman-teman 21 biar tetap baru nih, tetap fresh dari desainnya. Mereka juga ya alhamdulillah feedbacknya cukup positif, mereka seru banget. Terus kita juga kasih saran dan kesan, mereka positif semua sih mas. Keren banget buat teman-teman 21. Keren. Ada lagi kan yang mau disampaikan dari Sol apa ya, gimana ya, kayak pesannya Sol atau pesan Sol tadi kan, tapi udah ya tadi ya. Ya. Atau mau apa acara Sol tadi yang belum disebutin, ada lagi kan? Oke, kita sendiri belum terdebat ya. Terus talkshow ya biasa kita di talkshow itu hari Sabtu mas. Ada Mas ini sama Mas Fikri. Oh ya, Dewannya hari pertama ya, 2 hari. Iya, hari. Karena 2 hari, Iya. jadi talkshow itu 2 hari. Yang hari pertama itu Mas Denny sama Mas Fikri Hmm. dengan moderator yang paling spesial Mas Kiki. Jadi kita minta Mas Kiki buat jadi moderatornya karena dari KPM tidak ada kapasitas yang cukup untuk memoderatori, jadi kita butuh bantuan Mas Kiki nih. Buat hari satunya, hari pertama cukup baik ya, cukup feedbacknya cukup positif. Dan kalau dari Mas Denis nih, masih ingat ya temanya itu apa kalau dari Mas Denis? Mas Denis itu tentang, aduh lupa nih mas, sebentar. Tentang, kalau nggak salah tentang bagaimana cara kita memimpin yang baik mas. Jadi pemimpin yang baik. Iya. Dan itu hari pertama juga, Hari yang masih pertama. fresh juga. Betul. Dan kebetulan juga moderatornya juga pemimpin juga Iya, Mas Kiki Mas ya. Kiki juga, iya. Seru banget pastinya. Jadi juga kayak teman-teman nih pasti pada teman-teman talkshow kemarin pasti pada excited, kayak mereka dikasih materi oleh pemimpin, dibimbing juga sama pemimpin, dan juga ketua acara juga calon-calon pemimpin. lanjut. Terus yang kedua kan ada Mas Manik. belum hari Oh, yang pembicara kedua ada Mas Fikri. ada Mas Fikri. Dia tentang apa nih? Tentang manajemen kepemimpinan kalau nggak salah. Manajemen Ya, kepemimpinan. manajemen. Jadi di situ Mas Fikri sama Mas Kiki, karena Mas Fikri ini ternyata temannya Mas Kiki. Kenalan nih. Waktu mereka ada di SMA, mereka menjabat OSIS waktu di situ. Jadi Mas Fikri ini ketua OSIS. Ketua Dulu. OSIS. Jadi mereka talkshow-nya ya biasa sih kayak orang podcast. Juga di Mas Fikri ini antusias dari pendengar nih. Pesertanya juga nggak turun nih, karena mereka juga sama-sama pemimpin ya mas ya. Jadi tetap asik semuanya, apa yang disampaikan juga masuk karena talk show ya mas ya. Jadi keren banget sih, buat hari pertama itu cukup baik banget. Karena mereka juga udah kenal, jadi diskusinya tuh saling nyambung, Betul. saling pembahasannya juga ngerti, dan juga pasti dari cara penyampaian Mas Kiki, dari cara penyampaiannya Mas Fikri juga lebih ringan gitu. Jadi teman-teman soal ini pasti pada nangkepnya gampang juga kan. Betul. Lanjut hari kedua mas? Apa? Hari kedua lanjut. Boleh lanjut Hari kedua itu ada Mas Manik. Mas Manik. Yang paling spesial, moderator sama tetap Mas Kiki. Di situ kita mulai jam 9 kalau nggak salah, terus kita langsung mulai talkshow-nya. Bener-bener talkshow karena nggak ada PPT yang di share. Jadi bener-bener talkshow tentang kepemimpinan. Terus pokoknya seru banget deh. Di situ tentang berpikir kritis mas. Itu keren banget sih. Jadi ternyata berpikir kritis itu adalah kapasitas kita menjadi pemimpin harus berpikir kritis, karena kita harus merdeka dengan pikiran kita sendiri mas. Iya benar. Sebelum bisa memimpin orang lain, Betul. kita juga harus merdeka dulu. Iya. Bisa pimpin diri kita sendiri dulu. Betul banget. Oke, keren banget ya buat Mas Manik. Ini rahasia sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau kami nih ya mendesain sebuah acara, itu duhur itu stop mas. Apa? Duhur waktu jam 12 siang stop. Karena di situ pertama ya terlalu lama mas. Iya. Ya terlalu lama. Terus juga kalau nabrak isoman nih, pastinya mengumpulkan masanya itu
sulit. Iya, benar. Jadi kita desain ya, pinter-pinternya KPM gitu. Jadi kita desain acaranya untuk gugur jam 12 stop. Jadi pertama itu teman-teman tetap bisa nangkep nih materinya. Yang kedua nggak ganggu nih dari ospek dirusak. Teman-teman juga 1 minggu masih bisa Beraktivitas lagi. Iya. Jadi walaupun gitu efisiensi waktu dan juga materinya itu benar-benar dirangkum padat ya. Betul. Jadi nggak bertele-tele juga langsung to the point gitu. Betul. Jadi kan kadang-kadang kan ada nih kayak acara webinar talk show tuh lama banget nih ya. Malahan bosen, capek gitu kan. Nah kita nih dari KPM desain acaranya untuk ringkas, padat, jelas. Jadi jam 12 udah stop. Benar. Jadi kayak jam 12 stop gitu. Iya betul. Berarti dari KPM nih udah kelihatan nih kayak dari survei bukan survei sih gitu ya. Kayak dari rencana tahun depan nih udah kelihatan nih buat soal selanjutnya. Aduh belum tahu nih siapa nih penerus soal selanjutnya nih Mas. Saya kurang tahu nih ya. Menteri KPM juga saya belum tahu nih siapa nih Mas nih. Makanya nih, Mas Haidar belum bisa naik sih sayangnya. Aduh. Coba udah bisa, pasti dinaikin nih. Aduh. Calon presiden selanjutnya pasti dinaikin. Waduh. Berat nih, berat. Tapi ada keinginan juga Mas jadi menteri. Kalau saya diminta ya, Kalau diminta. untuk kebaikan fakultas teknik pastinya saya siap sih Mas. Alasan padahal mau itu. Padahal dalam hati mau. Ayo pilih gue. Waduh. Masih kalau di teknik mungkin angkatan 19 ya. Angkatan 19. Ada beberapa BEM di fakultas Unsud yang angkatan 20 bisa. Iya, benar. Kayak kemarin dari FPIK atau mana ya? MIPA ya. Dia tuh angkatan seangkatan muka, dia bisa jadi menteri. Gitu. Iya. Kayak kok bisa jadi menteri apa ditipu atau ini Iya. ternyata enggak emang diceritain karena kurang ini sih, karena kurang dari kurang apa sih namanya SDM-nya. SDM-nya. Manusianya tuh kurang. Iya. Tapi bersyukur banget nih di teknik kan emang anak-anaknya pada rajin-rajin buat ikut organisasi dan juga buat kepemimpinannya juga udah terasa juga. Jadi kita kayak buat alasan nggak ada SD itu kayak nggak cocok ya buat kita. Iya bener banget. Tapi nggak ada salahnya sih Nggak ada Mas salahnya, Menteri. iya. Angkatan 20 nggak ada salahnya Nggak ada Mas. salahnya. Iya. Ini gebrakan baru kali ya. Iya, Menteri muda Mas. Menteri muda. Jadi tolong ya Presiden, siapa tahu nonton calon presiden. Calon presiden nonton ya. Menteri KPM bisa juga angkatan 20 atau nggak Menteri KPM nggak apa-apa Mas. Menteri yang lain angkatan 2020 juga nggak masalah gitu. Siapa tahu yang muda bikin gebrakan baru ya Mas. Benar banget. Biar nggak monoton nih, biar Ya, kayak oke. ada gebrakan baru monoton terus juga bikin kayak bener sih Kan. Berarti ntar kalau Mas Haidar nih kalau nggak mau jadi kalau nggak dipilih jadi menteri KPM pengen jadi menteri apa nih? Waduh. Berat ya Mas ya. Berat juga ya. Aduh, saya memang ahlinya di bidang PSDM sih Mas. Saya belum pernah ke bidang yang lain Mas. Menlu kan Menlu. suka berhubungan orang lain kan? Waduh, kata Mas. Nanti kayaknya tetap sih menterinya angkatan 2019 karena tradisi fakultas teknik seperti itu. Tapi nggak apa-apa lah, kali-kali ini tradisi. Siapa tahu presiden lagi. Waduh, jangan. Nanti dimarahin angkatan 19 nih. Ntar pada iri ya. Iya. Mas Haidar keren banget bisa jadi menteri. Jangan hater terus dong. Langsung nyelak nih. Enggak. Tapi itu nggak masalah sih. Maksudnya apa yang aku bilang tadi bukan pengen ambil jabatan ya, tapi melihat pertimbangan ke depan mungkin angkatan 19 mungkin sibuk ya. Mas Nathan juga sibuk sekali kan sekarang. Bakal sibuk nanti buat bakal ada KP, bakal ada KKN. Betul. Ada MBKM itu kamu Mas? Kalau MBKM angkatanku udah mulai. Udah mulai. Dari semester sebelumnya udah mulai. Jadi mungkin itu sih mungkin takutnya nih ya. Kesibukan juga mempengaruhi ke depannya sih. Cuma nanti kita lihat aja calon presiden kita gimana sekarang. Semoga calon presiden kita memilih itu berdasarkan kayak skillnya dan ketekunannya juga. Oh ya dengan niatnya itu misalkan kayak Haidar ini kan niat banget. Waduh, iya terus nih. Yang lain juga teman-teman pilar juga. Teman pilar yang lain Niat atau banget semuanya. Atau angkatan 20 lain yang yang kayak punya skill yang punya skill yang bagus dan juga pengen di bidang itu pengen berkontribusi di fakultas teknik biar fakultas teknik makin hebat ke depannya. Betul dan mungkin ini boleh disanggah ya Mas Nathan ya. Saya punya pikiran kalau yang muda justru mereka punya ide-ide liar Mas.
Benar. daripada apa ya yang angkatan atas nih. Yes. Karena mereka tidak terbatasi mas. Hmm. Karena mereka pikirannya mungkin saya belum mikirin belum mikirin hal-hal kedepannya yang masih fokus ke sol, ke SDM, ya ke karir gitu loh. Belum terbatasi sesuatu mas. Masih banyak waktu luangnya karena kan yang kita tahu anak-anak muda yang maba-maba ini kan tugasnya masih belum terlalu ribet dan juga masih semangatnya kuliah gitu. Iya betul. Terus kita udah ngomongin dari tadi tentang BEM nih. Terus kan sebentar lagi kabinet bina peradaban ini udah mau selesai nih. Aduh. Masa jabatan kita sendiri. Mas Haidar lanjut kan? Aduh. Ya nanti deh. Nanti kan. Nah menurut Mas Haidar nih dari 1 tahun bersama pilar peradaban ini kabinet kita ini ada nggak sih mas kesan dan pesan buat kabinet kita ini? Atau dari Mas Haidar mau cerita nih kayak gimana sih pas pertama kali masuk kabinet pilar peradaban ini, kayak pertama kali ketemu teman kita nih bareng ini. Oke, buat kabinet pilar peradaban ini keren banget sih mas. Saya melihat bahwa teknik ini lebih satu sih di pilar peradaban. Dimana Mas Kiki memang keren banget bisa merangkul semua himpunan. Dimana kita juga lingkar kaderisasi nih. Dengar nih, lingkar kaderisasi baru pernah syarat ini dengan himpunan-himpunan lainnya gitu loh. Mereka aktif gitu, bareng-bareng untuk satu teknik gitu. Dan keren banget sih pilar peradaban ini benar-benar merangkul. Yang saya lihat ya, semua himpunan bisa dirangkul, KM bisa dirangkul, semua bisa dibahas. Seperti mungkin teman-teman himpunan juga pernah dengar ya tentang pendataan maba. Kita itu ditawarin sama pihak pusat nih buat kerjasama, tapi kita nggak langsung mutusin ikutan, tapi kita bahas bareng teman-teman himpunan. Jadi kita nggak jebret gitu loh mas. Kita diskusiin dulu buat teman-teman himpunan gitu loh. Keren banget buat. Nah dari kayak gitu dari situ aja udah kelihatan nih kalau pilar peradaban ini benar-benar bagus ya, bagus benar hebat menurut kita juga. Menurut gue juga kayak pas pertama kali masuk pilar peradaban ini, walaupun kita online, walaupun kita ini kan tahun sebelumnya juga menjabat jadi anggota BEM juga saat di kementerian yang sama sejenis lah ya. Kalau dulu namanya Kominfo, sekarang Menkominfo. Dan juga di pilar peradaban ini kayak mungkin karena kemarin tahun pertama di BEM itu kayak merasa kurang klop atau gimana ya, kayak belum beradaptasi. Tapi kalau dilihat dari kabinet pilar peradaban ini bener tadi kayak dibilang Mas Haidar ini, kayak dari pimpinan ya, pimpinannya aja sampai ke bawah itu bener-bener merangkul, bener-bener ini bener-bener gimana ya, kayak kekeluargaan itu jalan. Karena emang pas karena kalau mau masuk BEM kan wawancara dulu. Iya. Nah awalnya tuh saya daftar, cuman nggak ikut wawancara, kayak niatnya tuh nggak mau wawancara, tapi dari pimpinannya itu sendiri nanyain mau jadi wawancara nggak, artinya itu mereka tuh kayak nggak, lu mau ikut, kalau lu nggak mau ikut ya udah nggak apa-apa, tapi kalau mereka tuh enggak, kayak semua yang udah mau daftar semua nih kayak ayo jadinya ditanya-tanya itu terus dikejar terus, kayak kita tuh ngerasa dirangkul, kayak makanya saya jadi ikut ini akhirnya ikutlah wawancara karena dirangkul, kayak ayo jadi wawancara. Nah itu di hari terakhir ini wawancara, pokoknya malam-malam ditanyain kayak gitu ya, jadi panggilan gitu. Aduh gue dibutuhin nih sama BEM nih, nanti gue ikut lagi wawancara deh, boleh deh. Ya tadinya nggak niat, nggak terlalu niat lanjut, tapi akhirnya setelah digitu itu kayak melting gitu loh. Iya benar ya. Melting gitu loh. Dan setelah setahun ini, menurut Mas Haidar kabinet pilar peradaban ini gimana sih? Keren banget sih. Rumah baru untuk semuanya mungkin pilar peradaban. Mas Iki juga keren banget ya Mas Iki ya. Jujur ya Mas, saya tuh susah pada sosial diatur ya. Liar gitu ya. Tapi Mas Iki ini bisa mengontrol gitu loh. Bisa mengontrol, bisa ngasih masukan. Kayak SOL nih, mau saya rubah nih 180 derajat, nggak semua orang setuju. Tapi Mas Iki bisa dengerin. Mas Ilham, Menteri KPM, bisa dengerin. Wah ternyata ketika didengar itu ide juga bagus juga, tapi tetap diberikan masukan dan sebagainya. Walaupun ide tadi kayak ide tadi tetap diperhatiin, dan juga
nggak sementara-mentara kayak cuma didengerin, Betul. terus dikasih di apa ya, di malah membangun dia. Iya, betul. Jadi apa ya, mereka ini lebih pimpinan Mas Kiki dan kawan-kawan yang main itu lebih mendengar gitu, lebih mendengar daripada ini beda nih gitu. Mereka lebih ternyata ada kebijakan, ada inovasi, ayo kita bareng-bareng coba dilaksanakan. Terus di pilar peradaban juga benar kata Mas Nathan, keluarga kita keren banget ya Mas. Keren dong. Keren banget. Aku waktu dulu juga Nah, terus kan tadi juga disinggung nih sama Haidar nih One Click Help nih ya. ya. Sebenarnya One Click Help itu keren loh. Kenapa? Karena kayak emang pure dari mahasiswa FT sendiri loh. Ngerjainnya tuh mahasiswa FT tanpa bantuan kayak developer lain, nggak ada. Dan juga isinya One Click Help itu simple gitu, kayak instan. Karena di situ kalian bisa lihat berita tentang FT, postingan terbaru di YouTube, Spotify, atau bisa di di IG sendiri. Dan kalian juga kayak misalkan ada keluhan nih tentang FT nih, kayak misalkan misalkan online udah mulai offline nih, kayak kamar mandinya kurang bagus, apa AC-nya kurang dingin, atau nggak nyala sama sekali, kalian bisa ngisi forum advokasi di situ dan bakal dibahas di Sarasehan nanti sama pimpinan FT sendiri dari dekanat kayak gitu. Dan Iya, benar banget. tapi sayang juga nih buat di One Click Help ini sendiri kayak kurang masif ininya ya, pemberitahuannya gitu kalau kita punya One Click Help. Padahal ini aplikasi sangat berguna banget, useful banget buat FT kita sendiri. Dan juga dengar-dengar ini dari One Click Help ini bakal diadopsi, bakal diakuisisi, bukan akuisisi sih, kayak kolaborasi sama FT itu sendiri dari dekanat FT itu sendiri, karena mungkin kedepannya kita nggak usah perlu Google Chrome buat akses sel biru, enggak. Jadi kita mungkin bisa absen di One Click Help itu, atau submit tugas biar gampang gitu dari HP, tinggal langsung scan, nggak usah kirim-kirim lewat WA terus baru dari laptop atau lewat mobil, nggak usah. Mungkin kedepannya kita bisa langsung scan tugas dari One Click Help ini nih. Ya. Keren ini aplikasi. Keren banget nggak sih? Penjelasan dari Mas Nathan juga udah keren banget, cocok buat jadi menteri kayaknya. Kita stay down aja, kita diem-diem aja. Nah, dari kita udah putar-putar dibahas tentang FT, tentang Sony. Mungkin dari Haidar sendiri ini bakal ada pesan gak nih buat pengurus FT, pengurus kabinet dari BEM selanjutnya nih? Oke, ini pesan atau harapan ya Mas? Harapan ya. Harapan. Tapi beban untuk calon presiden berikutnya. Jangan yang berubah. Oh, jangan yang berubah. Ya. Harapan yang cerah ya. Harapan yang cerah. Fakultas Teknik. Dan juga SBM kita selanjutnya. Iya. Jadi harapan saya adalah buat Fakultas Teknik pastinya lebih solid lagi, lebih erat lagi, lebih inovatif lagi, lebih terbuka lagi. Boleh kita punya kultur, tapi kita juga harus tetap terbuka. Kita lebih bareng-bareng lagi buat menyatukan kita kan. Fakultas Teknik ini terkenal dengan satunya ya. Jadi lebih erat lagi buat Fakultas Teknik. Dan juga semoga pengurus tahun depan nih lebih jeli melihat peluang nih, serta juga buat nyaring ikan sih mahasiswa yang mau berpotensi ini, yang mau berkolaborasi dengan BMFT ini lebih baik lagi nih. Ya, pastinya. Yang mana kelihatan nih mana yang benar-benar punya ide inovatif, mana yang kelihatan niat. Jadi selama satu kepengurusan itu tuh benar-benar berbuah, punya hasil yang bagus. Ya, benar banget. Pastinya. Dan juga kalau harapan gua dari buat FT selanjutnya juga, karena kan bau-baunya nih kepengurusan selanjutnya tuh bakal offline ya. Oh iya. Pasti bakal lebih seru nih. Iya, bakal lebih seru dan juga bakal lebih dekat gitu, karena kan offline. Jadi otomatis mau nggak mau pasti bakal ketemu, entah itu rapat, entah itu bisa refreshing, ngopi-ngopi bareng. Jadi kalian tuh bisa bisa lebih gampang gitu kenal satu sama lain, dan juga bisa lebih akrab, yang mana bisa menghasilkan kayak lebih gampang kerjasamanya. Dan juga kalau diskusi kan kayak gini kan, buat ide-idenya tuh ide-ide liar tadi yang dibilang lebih gampang keluarnya daripada online. Cara online depan laptop Jimit ya Mas ya, sambil kayak sambil jimit itu kan kayak kadang ngantuk, kadang nggak fokus, ntar dipanggil, bener banget. Kan tapi kalau misalnya ketemu kayak gini kan kita fokus sama apa yang kita omongin, fokus sama yang kita rencanain dari awal nih.
Jadi emang itu harapan paling ini sih, paling dalam lah bilangnya, Ya. buat kabinet selanjutnya dan juga pengurus-pengurus selanjutnya. Semoga kalian bisa lebih erat, kalian bisa lebih keluarga yang lebih kencang, dan juga ide-idenya itu lebih bagus lagi, dan juga membawa nama FTL lebih bagus lagi ke depannya. Ya. Dari dalam maupun keluar juga ya. Betul, pastinya merangkul semua lembaga dari Fakultas Teknik. Betul. Nggak harus bagus-bagus banget seenggaknya, tapi itu gimana ya ngomongnya, ya ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Betul. Jadi dari Mas Haidar ada mau diomongin lagi nggak? Ya, jadi benar ya apa yang kata Mas Tata, saya setuju ya. Lebih erat lagi, lebih merangkul Hima dan UKM, pastinya merangkul semua jurusan, merangkul atas bawah kanan kiri. Pastinya, dan pengen sih kedepannya Fakultas Teknik juga punya keterbukaan nih, Terbuka tentang dengan fakultas pusat, dengan pusat mungkin ya, fakultas di pusat kayak kita tadi nih KPM udah mulai mau buat pendataan maba kolaborasi dengan dengan unsur Pusat. pusat. Jadi kayak ada kaderisasi yang bersinergi ya. Jadi lebih apa ya, pastinya ada hal baru yang kita bisa pelajarin, yang bisa kita mungkin terapkan di Fakultas Teknik, kita olah lagi buat Fakultas Teknik yang lebih baru lagi, lebih bagus lagi, lebih cocok lagi pasti buat Fakultas Teknik. Buat angkatan 2020 juga, 2020 sama 21. ya. Kalian para daun-daun muda ya, Ya, daun muda. Benar. yang masih subur-suburnya, yang masih semangat-semangatnya nih, jangan takut, jangan yang penting jangan takut buat berkolaborasi, jangan takut buat berkontribusi buat fakultas kita tercinta ini. Jangan takut untuk berinovasi. Jangan takut berinovasi. Oke, Mas Haidar gimana nih? Apa kita cukupin aja podcast kali ini? Cukupin. Oke, karena kita udah cukup, dari saya Afalan katanya Butar-Butar, Dan saya Haidar Abdullah Rahman. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.